saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya ajak kita melihat kelanjutan pembahasan kita dalam Mazmur pasal 7. Mari kita lihat ayat pertama sampai 18. Mazmur pasal 7 ayat pertama sampai 18. Saya akan bacakan. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan mencabik-cabik aku tanpa ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap kawanku atau menjarah lawanku tanpa alasan, biarlah musuh mengejar aku dan menangkap aku, menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kehormatanku dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku engkau yang menuntut keadilan. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, sebab aku benar dan aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Allah adalah perisai bagiku, penyelamat orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Kalau orang tidak bertobat, ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Terhadap orang itu, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menyala. Sesungguhnya orang itu hamil kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batok kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Jadi kita melihat hari ini tentang Allah hakim yang adil. Kalau kita lihat khususnya Mazmur 7 ini, sebenarnya latar belakangnya itu kita sudah lihat di bagian pembukaan ya. Ini kan disebut sebagai nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Orang Kus di sini memang tidak dikenal secara pasti ya, karena Alkitab juga tidak memberikan banyak referensi tentang hal ini, tetapi mungkin orang Kus ini bisa saja, misalnya dia itu mungkin pendukung Saul dari suku Benyamin ya, yang sedang memfitnah Daud. Itu bisa terjadi ya. Atau ini juga bisa satu nama simbolis seseorang yang mungkin memang ada yang memberikan tuduhan-tuduhan kepada Daud ya, memfitnah dia dengan dusta-dusta yang tidak benar gitu ya. Jadi kita melihat di dalam hal ini itu yang dihadapi oleh Daud. Jadi ada sebenarnya semacam ketidakadilan, semacam fitnah, semacam tuduhan palsu, dan juga semacam serangan-serangan dari lawan-lawan dia gitu ya. Nah, tetapi di dalam bagian ini saya mencoba melihat yang pertama, yaitu adalah Daud ini dia itu meratap ya, karena ini disebut sebagai nyanyian ratapan. Dan kalau kita perhatikan, salah satu Mazmur itu adalah dia punya salah satu ciri daripada Mazmur. Cirinya salah satu itu adalah Mazmur ratapan. Dan di dalam Mazmur itu banyak sekali Mazmur ratapan. Dan saya melihat begini, saudara-saudara, bahwa meratap itu adalah sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan ya, atau sebenarnya sesuatu yang mungkin orang Kristen banyak lupakan di zaman ini. Meratap di hadapan Tuhan.
Karena kalau kita lihat pemazmur sendiri, sebenarnya mereka itu banyak sekali meratap. Melakukan ratapan-ratapan yang sangat dalam. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur, itu kita melihat Mazmur itu memberikan satu kekayaan emosi, kekayaan di dalam relasi yang sangat luas, sangat dalam. Karena mereka bukan hanya saja menunjukkan ketika mereka senang, ketika mereka diberkati, tetapi ketika mereka meratap. Nah, persoalannya adalah mungkin kita orang Kristen hari ini, salah satu mungkin yang hilang di dalam kekristenan hari ini itu adalah menatap di hadapan Tuhan. Meratap. Jadi, meratap ini mungkin di kalangan-kalangan gereja Injil, mungkin kita jarang melakukannya ya. Secara komunal, saya nggak tahu secara pribadi bagaimana, tapi mungkin secara komunal jarang. Dan mungkin kita juga jarang melihat, kita mempraktekannya secara komunal meratap gitu. Tetapi sebenarnya di dalam Mazmur ini ada ruang-ruang untuk kita meratap di hadapan Tuhan. Nah, mungkin ratapan-ratapan seperti ini, saya itu sering dulu hanya melihat waktu saya di kampung ya. Di kampung kami itu, kalau misalnya ada orang yang sakit, karena rumah sakit jauh, dokter juga susah. Dulu hanya ada mantri-mantri yang baru lulus SMA ya, karena dulu di kampung ada lulusan SMA udah bisa ngobatin orang ya. Bisa suntik-suntik mantri itu. Dan itu pun kalau ada yang sakit ya mesti undang jauh jalan kaki gitu. Nah, yang dilakukan itu adalah lebih banyak meratap. Jadi orang kumpul, mereka berdoa kalau ada jemaat yang, bukan jemaat, kalau ada tetangga yang sakit gitu ya. Jadi mereka datang, mereka berdoa berjam-jam. Dan mereka minta Tuhan menolong, Tuhan ini, mereka bisa menangis, mereka bisa berdoa bergantian. Nah, itu mereka meratap minta anugerah Tuhan. Memang istilahnya itu bukan andalkan dokter, bukan andalkan obat ya. Kalau kita mungkin sekarang sakit, langsung cari dokter rumah sakit. Seperti pengalaman saya, sakit dikit, ya kita doa mungkin, kita doa. Tapi doanya nggak sekencang mereka yang nggak ketemu dokter, nggak ketemu rumah sakit. Jadi kita langsung cari sehingga kita bisa dikasih obat. Tapi kalau yang di kampung yang saya lihat dulu, karena dokter udah susah, jadi ini benar-benar pertarungan antara hidup dan mati. Jadi mereka hanya andalkan Tuhan. Dan mereka berdoa. Dan itu semacam doa ratapan yang sering kali dilakukan. Itu bisa berjam-jam. Bahkan bisa sepanjang malam mereka nggak tidur. Minta Tuhan doakan. Dan mereka tinggal di rumah itu. Mereka bahkan sepanjang malam mereka tidak tinggalkan. Nah itu dulu pengalaman yang saya melihat. Jadi ketika ada kesusahan, ada kesulitan, mereka meratap. Nah, kalau kita melihat sekarang adalah ketika ada kesulitan-kesulitan yang ada, sejauh mana kita meratap, sejauh mana kita meminta pertolongan Tuhan, sejauh mana kita mendekat kepada Tuhan, sejauh mana kita bawa permasalahan dan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan, atau cepat-cepat mungkin kita itu nggak mencari Tuhan, tetapi mungkin kita lebih mencari akan yang lain. Misalnya ketika kita menghadapi ketidakadilan, mungkin kita bukan mencari Tuhan, bukan mencari perlindungan dari Tuhan, tetapi mungkin mencari manusia, siapa yang bisa bela kita, siapa yang bisa mungkin jadi pembela ya. Kalau ketika menghadapi fitnah dan ini dan sebagainya mungkin ya, masalah mungkin kita entah cepat-cepat balas dendam mungkin ya. Tetapi mari kita memperhatikan Daud di dalam bagian ini, justru yang dilakukannya, dia itu menyampaikan satu ratapan. Ya, dalam bentuk nyanyian ya. Dia meratap kepada Tuhan. Dan di dalam ayat 2, yang dia cari itu adalah dia mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan dia. Nah, ini adalah satu hal yang kalau kita lihat, Daud di dalam bagian ini betul-betul melihat Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kepada dia. Sehingga dia berkata di sini, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkan aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan mencabik-cabik aku tanpa ada yang melepaskan. Jadi kita udah bisa membayangkan dari kalimat-kalimatnya ini, situasi yang dia hadapi itu seperti apa. Jadi ada orang mengejar dia, ada orang mau membunuh dia, mau menerkam dia, mau mencabik-cabik dia. Jadi ini satu situasi yang tidak mudah. Tetapi di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana kemudian Daud melihat Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Nah, persoalannya mungkin buat kita ya, di zaman sekarang, apakah kita bisa melihat Tuhan itu sebagai tempat perlindungan?
Kalau di zaman-zaman yang dulu, di zaman PL, di kitab Yosua misalnya, ada tempat-tempat perlindungan bagi orang Israel. Misalnya ada orang-orang tertentu, misalnya melakukan satu pembunuhan, tidak sengaja. Misalnya dia mungkin pakai kapak itu ya, potong kayu, tiba-tiba kepala kapaknya itu lepas, kena orang, akhirnya orang itu mati. Tidak sengaja kan dia membunuhnya. Nah, untuk menyelamatkan orang itu, dia harus cari kota perlindungan. Nah, ada kota-kota perlindungan yang ada di dalam Israel pada waktu itu di zaman kepemimpinan Yosua di Kanaan gitu. Nah, mereka kalau ada di sana mereka aman. Jadi kita bisa membayangkan ya, tempat perlindungan itu begitu penting buat mereka di zaman itu. Dan ini Daud juga melihat tempat perlindungan itu begitu penting sampai dia melihat Tuhan sebagai tempat perlindungan. Nah, kalau di zaman sekarang tempat perlindungan kita itu pada siapa? Apa betul-betul kita bisa melihat Tuhan sebagai tempat perlindungan kita? Bahwa memang Tuhan benar-benar tempat perlindungan buat kita. Atau kita melihat yang lain itu tempat perlindungan kita. Berlindung pada manusia, berlindung pada harta, berlindung kepada kekayaan, berlindung kepada pemerintah dan sebagainya, pada kekuasaan. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, Daud ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, dia justru melihat Tuhan tempat perlindungan dia yang paling utama. Dia cari Tuhan, dia berlindung kepada Tuhan. Dan hebat sekali ya, Daud ini dia berkata selanjutnya di dalam ayat 4. Dia membuktikan bagaimana dia sebagai seorang yang benar. Sebagai seorang yang memang sungguh-sungguh punya satu hidup yang tulus. Ya, sehingga dia pun di hadapan Tuhan sebagai seorang yang benar. Misalnya lihat di dalam ayat yang keempat ya. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan. Jika aku melakukan yang jahat terhadap kawanku atau mencara lawanku. Biar musuh mengejar aku dan menangkap aku, menginjak-injak aku, dan menaruh kehormatanku dalam debu. Jadi kita lihat, sebenarnya dia ini adalah menunjukkan akan kehidupannya yang benar. Jadi dia izinkan Tuhan untuk memeriksa akan kehidupannya. Karena dia sendiri sebenarnya adalah seorang yang sudah melakukan hal yang benar. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, dia menunjukkan kehidupannya sebagai seorang yang sebenarnya benar ya. Dia melakukan hidup yang benar sehingga dia berani membuka satu dirinya di hadapan Tuhan. Kalau nanti kita melihat di ayat-ayat berikutnya itu dia meminta Tuhan untuk bangkit, untuk murka kepada lawan-lawannya. Tetapi sebelum dia meminta Tuhan untuk murka kepada lawan-lawannya, dia menunjukkan dirinya sendiri sebagai seorang yang benar, sebagai seorang yang berintegritas, sebagai seorang yang bersih, sebagai seorang yang tidak melakukan kejahatan. Ada orang mungkin ya, dia ingin orang lain Tuhan balas. Misalnya itu orang jahat. Kalau ada orang melakukan kejahatan, dia pingin orang lain itu mungkin dibalas oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan. Tetapi persoalannya begini, apakah dia sendiri sebagai seorang yang benar? Jangan-jangan sebenarnya justru yang melakukan kejahatan dia sendiri. Dia yang melakukan kejahatan, dia pelaku kejahatan, tapi dia minta orang lain dimurkai oleh Tuhan. Nah, ini sesuatu yang berbeda sekali dengan Daud. Dia meminta Tuhan membalas lawan-lawannya, tapi dia membuktikan dirinya sendiri benar. Dirinya sendiri tidak melakukan kejahatan. Nah, ini kita lihat Daud ini adalah seorang yang memang punya integritas hidup, punya hidup yang baik. Dan kalau kita kaitkan misalnya dengan Kristus ya, kita melihat satu bagian yang luar biasa. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, Kristus juga tidak melakukan kejahatan. Dia tidak ada kejahatan, tidak ada dosa sama sekali. Tapi orang memfitnah dia, orang menjahati dia. Dia menghadapi ketidakadilan, dia menghadapi segala bentuk kejahatan-kejahatan sampai orang salibkan dia, orang bunuh dia. Tetapi Kristus yang disalib, Kristus yang dibunuh, justru itu adalah Kristus yang tidak punya salah dan sampai dia mati, tapi justru dia Kristus yang mengalahkan lawan-lawannya. Bagaimana dia mengalahkan? Yaitu adalah dia bangkit dari kematian itu. Dan itu kematian itu justru mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kejahatan manusia.
Dan kita melihat Kristus itu sebenarnya yang telah dibunuh oleh orang berdosa, tapi yang telah bangkit dari antara orang mati. Kristus yang menang, dia adalah tempat perlindungan paling aman. Tempat perlindungan yang dicari-cari oleh manusia. Yang seperti orang-orang benar yang mencari perlindungan dari Tuhan. Kristus tempat perlindungan yang benar. Nah ini kalau kita lihat Mazmur itu sangat erat sekali dengan Kristus, dengan Kristologi, dan Daud sendiri adalah seorang yang juga sangat paham tentang Kristologi. Di dalam Mazmur Daud itu banyak sekali membicarakan tentang Kristus. Kita belajar tentang Kristologi, Mesias, itu banyak sekali dari Mazmur Daud. Dan kita melihat, kalau kita melihat Kristus di dalam tulisan ini, kita melihat Kristus yang tidak berdosa. Kristus yang dibunuh, Kristus yang diperlakukan begitu jahat, tapi justru Kristus yang menjadi tempat perlindungan paling aman buat kita. Dan Daud sangat mengenal Tuhan, sehingga dia melihat, dia lari, dia menemui Allah, dan dia mencari perlindungan dia hanya kepada Allah. Dan dia tidak membalas dengan tangannya sendiri, tapi dia meminta Tuhan membalas orang-orang yang melakukan kejahatan kepada dia. Dan dia membuktikan dirinya sendiri punya integritas. Dirinya sendiri benar. Dia membuka diri dengan sangat ini. Kalau aku salah, biar Tuhan yang menghukum saya. Itu luar biasa kan. Makanya dia berkata di dalam ayat 7, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, engkau yang menuntut keadilan. Kalau kita lihat, tentu Tuhan di dalam hal ini adalah pembela bagi orang-orang yang benar. Kalau kita sudah hidupnya benar, kalau kita hidupnya sudah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kalau memang hidup kita sudah hidupnya itu memang tidak melakukan kejahatan, maka kita melihat Tuhan membela orang yang benar. Tapi kalau kita sendiri sudah melakukan kejahatan, kita juga harus bertanggung jawab. Tuhan pasti akan menghukum kita. Jadi itu tidak main-main ya. Jadi maksudnya itu Tuhan sebagai hakim, dia akan menghakimi orang yang benar, menghakimi orang yang fasik. Dia membela orang yang benar, tapi dia akan menghukum orang yang fasik. Itu keadilan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini, Tuhan akan bangkit membela orang yang benar. Ya, Tuhan membela tentunya adalah karena Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, dan dia pasti akan menegakkan kebenaran, termasuk meneguhkan orang-orang yang benar. Makanya kalau kita melihat misalnya dalam ayat 9 dia, Tuhan mengadili bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, sebab aku benar dan aku tulus ikhlas. Ini kata Daud. Lalu dikatakan ayat 10, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Jadi Tuhan meneguhkan orang yang benar, tapi Tuhan akan menghakimi orang yang fasik. Jadi orang berdosa tidak akan mungkin bisa lari dari penghakiman Tuhan, dari keadilan Tuhan. Karena Tuhan ada saat di mana nanti akan menghakimi mereka di dalam seluruh kejahatan yang mereka lakukan. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini kalau kita perhatikan, yang cukup menarik yang saya perhatikan, sebenarnya kejahatan itu luar biasa ya. Kenapa sampai orang itu melakukan kejahatan dan kejahatan mereka itu seperti apa dan kenapa Tuhan sudah beri mereka kesempatan untuk bertobat tapi mereka tidak mau bertobat. Saya melihat ya di dalam bagian firman Tuhan ini cukup menarik. Jadi di sini kita melihat bagaimana kemudian orang itu melakukan kejahatan-kejahatan. Khususnya di dalam ayat yang ke-15 ya. Ini cukup menarik ayat ini. Sesungguhnya orang itu hamil kejahatan. Jadi kita bisa melihat ya, orang yang melakukan kejahatan, dia itu hamil kejahatan. Bayangkan saudara-saudara. Jadi ini prosesnya itu, dia hamil kejahatan, setelah dia hamil, lalu ayat berikutnya, ia mengandung kelaliman. Jadi hamil, dia mengandung. Lalu setelah dia mengandung, saudara-saudara, dia melahirkan dusta. Bayangkan, jadi ada prosesnya. Dia hamil, mengandung,
dia melahirkan. Itulah kejahatan manusia. Jadi kejahatannya itu luar biasa ya. Dari dia mulai hamil terlebih dahulu, lalu kemudian dia mengandung, sampai dia melahirkan dusta. Jadi terkadang ya, di dalam kejahatan itu ada satu proses yang dilewati oleh manusia. Prosesnya itu adalah dari dia mengandung, hamil dulu. Lalu kemudian sampai dia mengandung, setelah waktunya dia akan melahirkan. Dan di dalam ayat 16, di sana digambarkan, dia membuat lubang, dia menggalinya, dan dia sendiri yang jatuh ke dalamnya. Bahkan kemudian dikatakan, kelaliman yang dilakukannya menimpa kepalanya, dan kekerasan pun akhirnya menimpa batok kepalanya. Jadi kalau kita melihat kejahatan itu sangat luar biasa. Kejahatan itu adalah sesuatu yang punya proses di dalam kehidupan manusia. Tapi kalau kita lihat kenapa terkadang Tuhan masih belum menghukum mereka. Kenapa Tuhan seolah-olah masih seperti biarkan mereka. Nah, kalau kita lihat ada dua hal. Mungkin Tuhan kasih mereka waktu untuk bertobat. Tapi kalau sampai mereka tidak bertobat, kemungkinan yang kedua, memang Tuhan biarkan mereka. Karena orang yang melakukan kejahatan, kalau sudah dibiarkan oleh Tuhan, mereka akan terus hidup di dalam kejahatan, mereka terus hamil, mengandung, dan melahirkan kejahatan demi kejahatan. Tetapi pembiaran itu sendiri adalah sudah menjadi satu hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sama seperti di dalam Roma pasal 1, bagaimana kemudian murka Allah turun atas manusia, sampai akhirnya Tuhan biarkan mereka. Tetapi kalau anak-anaknya Tuhan, maka Tuhan pasti akan hajar mereka, supaya mereka bertobat. Minggu lalu kita sudah dengar contoh Ricky sudah menggarap soal ini. Tuhan biarkan, Tuhan hajar mereka. Tuhan beri mereka sakit. Tuhan beri mereka hajaran gitu. Walaupun mungkin itu agak sakit, tetapi itu adalah hajaran yang penuh cinta kasih kepada orang yang dikasihinya. Kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pukul dia. Tuhan kasih rotan ke dia. Tuhan entah kasih dia sakit penyakit, mungkin kasih dia bangkrut, dan mungkin Tuhan kasih dia kesulitan. Maka kalau kita melihat ya, Tuhan terkadang menghajar kita. Bagaimana Tuhan menghajar kita? Saya melihat orang-orang yang dihajar oleh Tuhan, menyadarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu adalah terkadang Tuhan izinkan kita alami kesulitan. Mungkin bangkrut, Tuhan bisa hajar kita seperti itu. Maka saya melihat orang-orang yang dihajar Tuhan mungkin kasih dia hajaran yang keras. Kalau dia agak keras kepala, supaya dia berubah. Mungkin kasih stroke. Ya. Enggak semua orang yang kena stroke itu karena dihajar oleh Tuhan. Enggak semua mungkin ya. Tetapi terkadang Tuhan bisa kasih dia stroke. Supaya dia sungguh-sungguh sadar akan kehidupannya. Ya. Sehingga sungguh-sungguh betul-betul kembali kepada Tuhan. Dan saya melihat banyak orang setelah mengalami sakit, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, akhirnya mereka justru makin cinta Tuhan, makin lebih mendekat kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh berikan hidup sepenuh hati kepada Tuhan. Nah, itu ajaran-ajaran yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Tetapi mereka yang melakukan kejahatan, saudara, nggak bisa bebas. Ya, mereka yang hamil, mereka yang kemudian mengandung, mereka yang kemudian melahirkan dusta, di dalam bagian firman Tuhan ini, mereka akan terima balasan dari Tuhan. Karena orang fasik tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari kejahatan, dari murka Tuhan. Karena kalau kita melihat di sini, kalau orang tidak bertobat, kalau dia sudah tidak bertobat, ayat 13 ya. Kalau orang sudah tidak bertobat, maka firman Tuhan katakan, Tuhan Allah, ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Kalau sampai dia sudah tidak bertobat lagi, kalau dia sudah tidak ada perubahan lagi, ayat 14, terhadap orang itu, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menyala. Murka Tuhan akan turun dari dia. Kalau sampai hari ini, banyak orang yang melakukan kejahatan, mereka yang hamil kejahatan, mereka yang melahirkan dusta, masih seperti menikmati anugerah Tuhan. Memang mereka diberi anugerah umum. Ya, mereka masih hidup, tetapi kita melihat itu seperti Tuhan kasih kesempatan mereka untuk bertobat. Tapi kalau sampai mereka tidak bertobat, kita meyakini saudara,
pada akhirnya Tuhan akan seperti gambaran ini, senjata Tuhan. Tuhan sudah membidik mereka. Mereka tidak bisa lari dari anak panah Tuhan yang sudah pasti menembak mereka dengan tepat sasaran, pasti akan terima hukuman dari Tuhan. Maka biarlah orang yang berdosa bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan biarlah orang yang benar terus hidup di dalam jalan yang benar. Karena Tuhan yang hakim yang adil, memberikan keadilan kepada orang yang benar, memberikan hukuman kepada mereka yang berlaku fasik dan tidak mau bertobat. Makanya Daud di dalam bagian ini sangat-sangat andalkan Tuhan, sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat 18 dia berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Karena Daud sangat percaya tentang keadilan dari Tuhan. Allah hakim yang adil memberi keadilan bagi manusia. Daud berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Karena dia sangat kenal siapa Tuhan, sehingga dia meletakkan seluruh hidupnya hanya pada keadilan Tuhan, hanya kepada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dia. Maka biarlah kita umat Tuhan, dalam segala kesulitan apapun yang kita hadapi, kita cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, berlindung kepada Tuhan, dan bersyukur karena keadilan Tuhan yang pasti akan ditegakkan di dalam seluruh kedaulatan Tuhan di dalam sejarah hidup manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada pagi ini, karena kami punya Tuhan yang adil, kami punya Tuhan yang setia. Maka biarlah kami sebagai orang yang benar, sebagai orang yang mengikuti Tuhan, biar hati kami teguh, terus bersandar dan berlindung hanya kepada Tuhan, dan biarlah kami mempercayai akan Tuhan yang adil, yang menjalankan kehendak kedaulatan-Mu bagi umat manusia. Karena orang benar akan dibela oleh Tuhan, orang yang pasti akan dihukum oleh Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang adil, Tuhan yang menyertai, Tuhan tempat perlindungan paling aman bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.